Halo guys, di video saya kali ini saya akan sharing mengenai burung kemade cherry yang gagal jinak. Padahal burung saya ini saya rawat dari masih lolohan ya, tapi akhirnya jadi, teman-teman bisa lihat sendiri, jadi gesit kayak gini, jadi gagal jinak. Tuh, saya giniin aja dia udah nabrak-nabrak kurungan tuh. Tuh, udah nabrak-nabrak sangkarnya tuh kayak gitu. Nah, apa aja penyebabnya yang bisa menjadikan burung-burung kemade cherry saya ini jadi gagal jinak, padahal burung ini saya rawat dari masih lolohan. Oke teman-teman, bisa tonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman, menurut saya ini sekali lagi ya saya garis bawahi, saya buat ini video ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi faktor yang mempengaruhi burung kemade cherry jadi gagal jinak kayak gini padahal kita pelihara dari masih lolohan, yaitu karena memang burung saya ini saya beli keadaannya memang masih lolohan, tapi bukan dari bulu jarum ya teman-teman. Lolohan tapi bulunya udah selesai mabung gitu loh. Bulunya udah penuh. Jadi dia udah bisa terbang, tapi masih belum bisa makan sendiri. Tapi dulunya dia masih kecil jinak teman-teman. Beda kalau kita pelihara burungnya itu dari bulunya yang masih bulu jarum ya, seperti burung kemade cherry saya yang atas itu. Mana ya? Nah itu yang yang di sangkar atas itu dua itu burungnya bener-bener ini jinak tuh, dua-duanya jinak. Ini sepasang ini yang saya pelihara dari bulu jarum, dan ini yang saya pelihara memang masih lolohan tapi bulunya udah penuh. Nah memang sebenarnya bisa sih kalau buat jinak, tapi karena ya ini sekali lagi ya teman-teman, pengalaman saya sendiri kan, saya dari pagi sampai sore kerja, jadi menurut saya burung ini kurang saya ajak untuk interaksi ya. Jadi waktu udah nggak lolohan lagi, waktu masih lolohan dia jinak, bener-bener jinak, tapi setelah udah nggak lolohan, dia kan saya tinggal kerja, jadi saya gantung aja di teras, saya kasih pisang. Nah lama-kelamaan saya perhatikan sih, kok makin gesit gitu ya, dan akhirnya jadinya kayak gini. Jadi kalau burung kemade cherry yang belinya masih lolohan tapi bukan dari bulu jarum yang bulunya udah penuh gini tapi masih lolohan, kemungkinan untuk jadi gagal jinak itu sangat-sangat besar ya teman-teman. Nah gimana kalau bisa jadi gimana kalau nggak sampai gagal jinak? Jadi ya teman-teman harus sering-sering ajak dia interaksi, harus dimandiin, harus sering-sering dipegangin, harus sering diajak interaksi. Intinya kalau teman-teman interaksinya kurang sama burung yang lolohan tapi udah penuh bulu-bulunya, ya jadinya kayak gini nih. Burung saya dua ini jadinya kayak gini, gesit banget tuh, lihat. Padahal ini jaraknya lumayan jauh loh sama saya, tapi ini gesit banget tuh. Saya giniin aja tuh, mereka udah panik semua, sampai ujung paruhnya itu luka-luka. Jadi kalau teman-teman beli burung kemade cherry yang lolohan tapi bukan dari bulu jarum, bisa jinak nggak? Bisa, pasti bisa jinak. Tapi yang teman-teman harus perhatikan adalah harus sering diajak berinteraksi ya teman-teman. Dan juga faktor lainnya, jangan gantung burung ini, sangkarnya burung ini terlalu tinggi ya teman-teman. Ini pengalaman saya, karena saya gantung burung ini di lantai 2 tuh, saya di atas, saya gantung di lantai 2 di sana, di situ. Apalagi ini ada kayak pohon-pohon banyak ini ya teman-teman. Jadi mungkin dia merasa kayak di alam liar gitu loh. Soalnya kan saya jarang ketemu sama dua burung saya ini. Apalagi dia saya pelihara, saya loloh dari bulunya yang udah penuh, bulunya yang udah jadi gitu. Beda dengan burung kemade cherry saya yang itu, meskipun saya taruh di atas kayak gitu, dia nggak akan jadi gagal jinak kayak gini, karena dia saya loloh dari kecil, dari yang bulu jarum, dan saya ngajak interaksinya juga lumayan sering, karena saya waktu pelihara dia waktu kecil, burung-burung dua saya itu waktu kecil saya pelihara waktu saya libur kerja, jadi saya banyak interaksi. Kalau yang ini ya gagal jinaknya karena itu tadi, jarang diajak interaksi, belinya yang lolohnya juga nggak dari bulu jarum, dan juga saya gantung sangkarnya juga di tempat yang tinggi gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa perhatikan, jangan sampai teman-teman udah ngerawat nih sayang banget tapi ujung-ujungnya jadi kayak gini ya. Sedikit nyesel sih. Saya juga beli burung ini juga lumayan harganya, satu pasang ini dua waktu masih kecil, harganya 100 ribuan ya teman-teman. Nanti saya kasih videonya deh waktu kecil, teman-teman bisa lihat, bener-bener burungnya jinak waktu kecil, jinak banget.
nggak kayak gini. Ketika udah besar, jarang saya ajak interaksi, dia udah bisa makan sendiri. Saya gantung sangkarnya juga di tempat yang agak tinggi, jadi dia merasa liar lagi gitu loh, nggak ketemu orang lewat gitu, jadi dia merasa jadi liar lagi gitu. Jadinya ya gini, gagal jinak. Nah, untuk gimana untuk bisa balikin jinak lagi? Aduh, teman-teman bisa tonton di video saya yang mungkin kemari ceri liar, apakah bisa jinak, ada di video saya sebelumnya. Nggak bisa, saya udah terapi cabut bulu, terapi mandi malam segala macam, terapi lapar. Ya memang kalau waktu lapar ya dia pasti jinak, atau mungkin dicabut bulunya, dia nggak bisa terbang ya pasti jinak. Tapi setelah bulunya tumbuh lagi, setelah dia nggak lapar lagi, dia gesit lagi teman-teman. Jadi bisa saya simpulkan susah kalau burungnya udah gesit kayak gini. Oke teman-teman, perhatikan ya, kalau teman-teman beli burung kemari ceri lolohan tapi bulu bukan dari yang masih bulu jarum, kemungkinan untuk gagal jinak sangat tinggi. Jadi teman-teman harus lebih kasih interaksi ke burung-burung teman-teman ya, interaksinya lebih banyak biar mereka terbiasa. Terus jangan digantung di tempat yang tinggi. Kalau burungnya udah dari awal jinak banget, kayak burung saya yang kemari ceri yang 2 itu, meskipun dia udah dewasa, tapi kalau digantung tempat yang tinggi pun nggak ngaruh. Tapi kalau yang masih kecil kayak gini, ngaruh ya teman-teman. Ini menurut pengalaman pribadi saya, ngaruh. Jadi jangan lakukan hal itu. Dan teman-teman harus kasih perhatian lebih untuk burung-burung kemari ceri yang lolohan tapi bukan dari bulu jarum. Dan untuk selanjutnya teman-teman, 2 burung kemari ceri saya ini akan saya lepas saja ya, karena ya menurut saya nggak ada waktu untuk buat dia jadi jinak lagi. Susah, beneran susah, saya nggak mampu teman-teman. Nanti saya kasih lihat ya, yang itu juga sedikit sih di ujung paruhnya sampai luka, yang ini yang parah gitu. Nanti saya kasih lihat teman-teman. Untuk saya jinakkan burung 2 ini saya jujur nggak mampu, lebih baik saya lepas saja. Habis ini pasti saya lepas, nanti saya kasih tahu videonya, saya kasih lihat videonya. Saya akan lepas burung kemari ceri 2 ini di samping rumah saya. Karena soalnya saya merasa nggak ada gunanya ya. Saya juga nggak suka kalau burungnya terlalu girasa kayak gitu. Tuh lihat burungnya kayak gitu, saya nggak terlalu suka gitu loh, nggak bisa dinikmatin. Buat saya teman-teman, saya bisa menikmati seekor burung itu bukan hanya dari kicaunya saja. Saya melihat burung itu tenang, loncat tapi nggak kayak gini ya, loncatnya tenang gitu. Saya melihat warnanya, melihat bentuk badannya, tubuhnya, bulu-bulunya, itu saya senang gitu loh. Saya bisa menikmati lah. Kalau burungnya kayak gini teman-teman tuh, kalau burungnya kayak gini gimana saya bisa nikmatin teman-teman? Kalau saya deketin gini aja tuh kayak gitu, gimana saya bisa nikmatin? Yang ada saya malah stres liatnya. Ya, saya beli burung ini jauh loh. Lokasi saya, rumah saya di Malang. Saya beli burung ini di Probolinggo, 2 jam dari kota Malang. Saya bawa dari Probolinggo. Jadinya kayak gini, kecewa enggak? Ya pasti kecewa saya. Nyesel ya pastilah. Apalagi harganya ya lumayan lah untuk burung kemari ceri anakan. Saya beli 100.000 loh harganya waktu itu. Dan jadinya gagal jinak kayak gini. Tapi saya sudah nggak mau benerin lagi, nggak mau coba untuk jinakin lagi karena susah. Saya udah pernah nyoba, susah banget, susah. Saya jadi stres lihat. Kadang pulang kerja saya pengen lihat burung-burung saya itu anteng, lihat burung-burung saya itu tenang terbang, nggak harus berkicau sih. Berkicau mereka juga semaunya sendiri. Saya lihat dia tenang, saya gantung gitu, saya seneng, refreshing buat saya. Kayak burung kemari ceri saya yang 2 pasang itu, yang 1 pasang itu yang saya pelihara dari bulu jarum, enak banget dinikmatin. Dilihat burung-burung pelacur saya juga jinak semua. Burung 2 ini yang bikin saya stres, jadi saya nggak mau pelihara lagi deh. Biarkan ya dia kayak gini, berarti saya bisa simpulkan dia nggak mau saya pelihara, dia mau bebas hidup di alam liar. Ya sudah, habis ini saya rilis, saya lepas di samping rumah saya. Semoga juga dia di alam juga lebih bahagia daripada saya kurung di sangkar kayak gini. Oke, itu aja tips dari saya teman-teman. Jadi kesimpulannya, kalau teman-teman beli burung kemari ceri anakan yang masih lolohan tapi bukan dari bulunya yang masih jarum, teman-teman harus kasih ekstra perhatian ya teman-teman. Harus interaksinya harus lebih banyak, harus lebih sering ketemu dengan burung itu, diajak interaksi. Kalau pas ngelolohin juga mungkin bisa dimainkan, disentuh-sentuh pakai jari ya, karena biar burungnya nggak gagal jinak kayak gini. Harus diajak interaksi. Dan juga jangan digantung di tempat yang tinggi dulu ya. Beda kalau dengan bulu yang jarum ya. Kalau bulu yang jarum kan pelihara dari kecil banget, jadi kan pasti kita banyak interaksi. Burungnya juga kita pegang waktu kita ngelolohin mungkin. Jadi dia udah
udah tahu lah tuannya itu siapa. Kalau yang ini kan ya bukan dari kecil gitu loh. Jadi naluri untuk jadi burung liarnya, untuk jadi gagal jinaknya sangat-sangat tinggi. Jadi teman-teman harus kasih perhatian ekstra buat burung-burung lolohan yang enggak dari bulu jarum ini. Kayak burung saya ini 2 kemari cherry ini. Udah jadinya kayak gini teman-teman. Gagal jinak. Udah saya nggak mau benerin lagi. Saya nggak mau mencoba untuk jinakin lagi. Dan saya juga males ya. Ya karena juga saya simpulkan kayak gini, mereka nggak mau saya rawat, nggak mau saya taruh sangkar ini karena mereka giras ya. Mereka ini gagal jinak, saya nggak mau. Susah teman-teman. Jadi saya mau rilis aja 2 burung ini biar dia juga di alam mungkin lebih bahagia, nanti juga bisa beranak ya, terserah burungnya aja lah. Oke, dan sekarang saya mau rilis burungnya. Halo guys, jadi sebelumnya saya minta maaf kan, sebelumnya rencana saya di akhir video itu ada rilis burung kemari cherry saya yang sudah saya rawat dari lolohan tapi akhirnya gagal jinak. Nyatanya memang sudah saya rilis burungnya, dua-duanya sudah saya lepas, tapi saya lupa nggak pencet record di videonya di HP saya. Ya kemarin udah saya rilis, sudah saya lepas setelah video saya jelasin itu. Nah di sini yang satu terbang ke sana, yang satu terbang ke sana. HP saya di sini, tapi lupa nggak saya record. Jadi ya sorry nggak ada video rilisnya. Kandangnya pun nih udah ganti burung leci. Mana burungnya itu? Kandangnya yang dipakai di video ini tuh udah ganti burung peci, udah nggak ada burung kemari cherry-nya. Bahkan kandang yang orange kecil nggak ada tuh, sudah tak jual malahan. Jadi sorry, saya juga nyesel kurang teliti, nggak memastikan dulu udah ke record atau belum. Tapi nggak apa-apa, yang penting poin-poin penting, faktor-faktor apa aja yang membuat burung kemari cherry itu gagal jinak tersampaikan semua. Ya meskipun agak nyesel sih ya, saya sendiri juga sampai marah sih, kok bisa saya nggak memastikan udah ke record atau belum. Tapi nggak apa-apa, yang penting poin-poin pentingnya udah tersampaikan semua dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel saya. Terima kasih.